Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arzela Zazabila dengan NIM 2022 021082. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kerja profesi saya yang berjudul Aktivitas Kerja Profesi Manajemen Kinerja Informasi ASN dan Koperasi Sekjen DPR RI. Lalu di sini ada bab 1 yang berisi latar belakang kerja profesi. Kerja profesi merupakan bagian integral dari pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman praktis sekaligus pemahaman mendalam mengenai dunia kerja bagi mahasiswa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kerja Profesi, diwajibkan sebagai salah satu mata kuliah yang menghubungkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktik nyata di lapangan. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa kerja profesi bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan profesional yang dinamis. Di Universitas Muhammadiyah ini kerja profesi memiliki bobot 3 SKS dan harus dilakukan minimal 400 jam dengan durasi maksimal 8 jam per hari. Durasi ini disusun agar mahasiswa dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan institusi atau perusahaan, menyelesaikan tugas yang diberikan secara maksimal, serta memberikan kontribusi nyata pada instansi tempat mereka magang. Lebih jauh, kerja profesi juga mendukung mahasiswa dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk penyusunan skripsi atau tugas terakhir. Di sini saya melakukan kerja profesi di dua unit, yaitu adalah MKI ASN dan juga Koperasi Pegawai. Em, di sini saya diberi kesempatan ini tidak hanya memperoleh pengalaman kerja yang berbeda-beda dalam konteks organisasi pemerintah dan koperasi, tapi juga dapat mengembangkan keterampilan pemasaran dan manajemen sumber daya manusia secara seimbang. Hal menarik yang didapatkan adalah pemahaman tentang bagaimana menerapkan strategi pemasaran digital dalam organisasi non-komersial, serta bagaimana data dan informasi kinerja pegawai dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Melaksanakan kerja profesi di dua divisi ini berbeda dalam instansi pemerintah, mempertegas tujuan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yaitu menyiapkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara ilmu, tapi juga adaptif dalam berbagai lingkungan kerja. Lalu ada jadwal dan lokasi kerja profesi. Melaksanakan kerja profesi ini di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berlokasi di Gedung Sekjen DPR RI lantai 4, RT 1 RW 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Ini praktikan hadir secara langsung di kantor atau WFO untuk menjalankan tugas. Jam kerja juga berlangsung selama 8 jam sehari dari hari Senin sampai Jumat, mulai pukul jam 8 pagi sampai 16.30 dengan fasilitas waktu istirahat selama 1 jam, mulai pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Pengaturan waktu ini memberikan kesempatan yang cukup bagi praktikan untuk beradaptasi, belajar, serta memberikan kontribusi yang optimal selama masa kerja profesi. Selama menjalani kerja secara langsung di kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, praktikan mendapat pengalaman nyata dalam dunia kerja profesional. Keterlibatan ini dalam berbagai aktivitas operasional dan interaksi dengan pegawai dari berbagai divisi membuka peluang untuk memahami bagaimana koordinasi dan kolaborasi dijalankan di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Lalu di sini ada tahapan kerja profesi. Yang pertama itu ada tahapan persiapan, yang dimana praktikan mempersiapkan dari tanggal 19 Desember sampai 14 Januari. Lalu yang kedua ini ada tahap pelaksanaan, yang dimana isinya ada sejarah, visi, dan misi, dan logo tempat pelaksanaan kerja. Yang pertama itu ada sejarah dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekjen ini merupakan institusi yang mempunyai peran fundamental dalam mendukung tugas dan fungsi legislatif di Indonesia. Sejarah Sekjen ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan lembaga legislatif di Indonesia itu sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia membutuhkan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang menyuarakan aspirasi masyarakat. Pada tanggal 29 September 1945, dibentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP
yang menjadi cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Dasar, sementara tahun 1949 DPR ini mulai berdiri sebagai lembaga resmi legislatif. Dalam rangka mendukung fungsi DPR, Setjen ini dibentuk untuk menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional. Tugas utamanya itu meliputi pengelolaan dokumen legislatif, penyusunan agenda, penyediaan informasi bagi para anggota DPR, dan memastikan kelancaran proses kerja legislatif. Lalu di sini meskipun saya ini magang di tempat atau di unit MKYSN, yang dimana MKYSN ini tidak memiliki sejarah formal yang panjang seperti Setjen. Keberadaannya ini sangat vital dalam memperkuat manajemen pegawai dan sumber daya manusia dalam lingkup Setjen. MKYSN ini fokus pada pengelolaan kinerja pegawai, pemutakhiran data kepegawaian, serta penyusunan laporan evaluasi berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Lalu di sini ada visi dan misi. Visinya itu ada menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI. Misinya yang pertama itu ada memberi dukungan di bidang persidangan yang andal, lalu yang kedua ada memberikan dukungan di bidang administrasi yang akuntabel. Lalu di sini ada logo. Makna logo dari Setjennya ini yang pertama ada Gedung Nusantara berwarna emas yang melambangkan simbol aktivitas parlemen dan keberadaan fasilitas negara. Lalu yang kedua ini ada kubah atau arap hijau di atap gedung yang di mana menandakan prinsip kepercayaan, kesinambungan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas administratif Sekjen DPR RI. Lalu yang ketiga ini ada padi dan kapas yang melingkari gedung yang mengandung makna kesejahteraan rakyat. Padi sebanyak 45 butir melambangkan kekayaan pangan, sedangkan kapas 17 butir melambangkan kebutuhan sandang. Lalu di sini ada pita bertuliskan Sardian ini melambangkan kontinuitas, integritas, dan konsistensi fungsi pendukung administratif. Lalu di sini ada sejarah dari koperasi. Koperasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1985 di Jakarta dan terdaftar di Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor 2027 ABHI pada tanggal yang sama. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, koperasi ini disesuaikan dan disahkan melalui SK Kepala Kanwil Koperasi DKI Jakarta nomor 55 PHY 7 1994 tanggal 15 Agustus 1994. Pada tahun 2004, koperasi mengadopsi prinsip kerja CAR atau Clean, Accurate, Respectful dan melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk membangun sistem organisasi yang lebih baik. Lalu, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi membatalkan rencana perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang semula disesuaikan dengan UU tersebut. Namun, pada rapat anggota khusus tahun 2014 dilakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, termasuk penambahan beberapa kegiatan usaha koperasi. Lalu koperasi ini berfungsi sebagai sarana bagi para pegawai untuk saling membantu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui layanan simpan pinjam, penyediaan barang dan jasa, serta program-program kesejahteraan lainnya. Keberadaan kedua unit ini menggambarkan bagaimana Sekjen DPR RI tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan fungsi legislatif, tapi juga mengelola sumber daya manusia. Kesempatan ini melakukan kerja profesi atau magang di dua unit ini tidak hanya menjadi sarana penyerapan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, khususnya untuk mahasiswa jurusan manajemen konsentrasi pemasaran seperti saya, tapi juga sebagai pengalaman kerja nyata yang memperluas wawasan dan keterampilan dalam bidang pengelolaan kinerja pegawai. Lalu di sini ada visi dan misi dari koperasi. Visinya itu adalah membangun koperasi mandiri melalui partisipasi aktif anggota. Misinya itu ada meningkatkan pemahaman anggota melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian,
Lalu yang kedua ini ada secara berkala meningkatkan jumlah simpanan anggota untuk memperkuat struktur modal sendiri. Lalu yang terakhir ada mengelola portofolio bisnis yang kompetitif. Di sini ada logonya yang memiliki makna, yaitu yang pertama ada rantai, menggambarkan persahabatan yang kokoh. Yang kedua ada gigi roda, menggambarkan usaha karya yang terus-menerus dari golongan koperasi. Ada kapas dan padi, menggambarkan kemakmuran rakyat yang disahkan atau yang diusahakan yang akan dicapai oleh golongan koperasi. Lalu ada timbangan, menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi. Lalu ada bintang dalam perisai, menggambarkan Pancasila dan merupakan landasan ideal dari koperasi. Lalu ada pohon beringin yang menggambarkan kepribadian Indonesia dan koperasi yang kokoh berakar. Koperasi Indonesia ini menandakan bahwa lambang ini adalah lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Praktikan juga berkesempatan menjalani kerja profesi di unit manajemen kinerja dan informasi aparatur sipil negara selama 3 bulan. Secara garis besar, MKSN ini juga mempunyai tugas. Tugasnya itu adalah menjaga para ASN atau aparatur sipil negara, termasuk PNS dan P3K, bekerja dengan etika, integritas, dan sikap profesional. Selain itu juga praktikan diberi kesempatan magang di Koperasi Pegawai Sejen DPR RI. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah kesejahteraan pegawai, meski dikelola secara mandiri oleh para anggota. Koperasi ini memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan sehari-hari para pegawai. Secara umum, tugasnya itu adalah memberikan layanan simpan pinjam. Eh, Menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya ini adalah pegawai lingkungan Sekjen DPR RI. Melalui sistem ini dapat menabung secara rutin dan mengakses pinjaman dengan prosedur yang relatif lebih mudah dibanding lembaga keuangan komersial. Selain itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.